Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan pada kesempatan siang yang berbahagia ini Allah melimpahkan keikhlasan dan ketulusan di dalam hati agar acara dan kegiatan yang kita laksanakan bersama ini diberkahi dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dahulu kala di dalam sejarah disebutkan 1400 tahun yang lalu pada suatu hari Umar ibn al-Khattab, salah seorang sahabat yang dicintai oleh Nabi, merasa sudah sekian lama tidak bertemu dengan baginda yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rindu rasanya. Dan siapa yang tidak merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka yang hidup sezaman dengan Nabi, para sahabat, satu wilayah, satu tempat, yang setiap hari memungkinkan untuk bisa bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang keadaannya demikian tetap selalu merindukan untuk selalu bersama di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita umat beliau yang jarak waktu antara kita dan beliau sallallahu alaihi wasallam jauh. Kita yang tidak pernah melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hanya mengetahui Nabi sebatas ciri-ciri fisik dan berita tentang akhlak serta sifat-sifat Nabi alaihi salatu wasallam yang mulia. Seharusnya lebih merindukan lagi untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena melihat Rasulullah alaihi salatu wasallam, memandang wajah dan mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, itu bisa menyejukkan hati, bisa menyenangkan jiwa dan menenteramkan. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, menyusun kata demi kata, seluruh sahabat yang mendengarkan khusyuk. Tidak ada sedikit pun gerak tubuh, tidak ada suara selain suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan oleh seorang sahabat mengukur ketenangan dan ketentraman yang mendengarkan Nabi alaihi salatu wasallam berbicara. Seandainya seekor burung hinggap di atas kepala mereka, burung itu tetap menghinggap dan tidak akan terbang. Seolah-olah tubuh-tubuh para sahabat
adalah benda mati. Burung pun tidak terganggu. Umar ibn al-Khattab, khalifah yang kedua di dalam Islam, beberapa hari lamanya tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Karena sebuah peristiwa dan satu sebab, maka Rasulullah SAW mengurung diri di dalam sebuah kamar kecil, dalam sebuah ruangan yang sempit, ruangan pribadi Rasulullah SAW. Kemudian Umar ibn al-Khattab meminta izin kepada pelayan dan budak Rasulullah SAW. Izinkan aku untuk bertemu dengan kekasihku Rasulullah SAW. Maka pelayan dan pembantu yang bertugas hari itu segera menemui Nabi SAW dan mengkabarkan, wahai Rasulullah, sahabatmu Umar ibn al-Khattab ingin bertemu. Jawaban tidak diberikan langsung oleh Rasulullah. Nabi SAW tidak langsung menjawab. Sampai-sampai Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bersuara dengan suara yang lebih lantang, dengan harapan Nabi Muhammad mendengar secara langsung suara Umar. Ista'dzana 'alaika Umar. Umar meminta izin untuk bertemu denganmu wahai Rasulullah. Kemudian Nabi SAW pun memberikan izin. Ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu masuk ke dalam kamar Rasulullah, masuk ke dalam bilik dan ruangan khusus milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar ibn al-Khattab terkejut. Umar ibn al-Khattab kaget, heran, sekaligus kagum tentunya, sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab menangis di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah. Sambil menangis Umar mengucapkan kata-kata ini di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah. Cobalah lihat keadaan Anda sekarang ini. Tidur dan istirahat di atas kulit kasar. Tidak ada barang yang berharga di dalam ruangan ini. Karena nampak di punggung dan di wajah, di pipi dan di dahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bekas-bekas kasar dari tempat tidur Nabi alaihi salatu wasallam. Tempat tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat tidur junjungan kita. Bukan ranjang empuk yang tersusun dari pegas-pegas ketika orang yang naik di atasnya kemudian menimbulkan getaran. Bukan seperti itu ranjang manusia terbaik di atas muka bumi ini. Pada saat Umar ibn al-Khattab menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat itu Nabi alaihi salatu wasallam bertelanjang dada. Karena Umar adalah sahabat terbaiknya. Umar ibn al-Khattab melihat seisi ruangan kecil itu. Ternyata di salah satu dindingnya ada kulit-kulit hewan yang telah disamak dan dikeringkan. Bahan makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini ma'asyiral muslimin wal muslimat diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam As-Sahihain. Masih dalam keadaan menangis, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, apabila kita melihat dan kita membandingkan Kisra dan Kaisar, Kaisar Persia dan Kaisar Romawi, sementara engkau wahai Rasulullah, makhluk terbaik, hamba yang paling dicintai Allah, keadaan Anda seperti ini.
Umar ibn Khattab menangis. Ternyata kehidupan Nabi kita Muhammad begitu sederhana. Ternyata hari-hari yang dilewati dan dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu penuh dengan kesederhanaan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad adalah pimpinan tertinggi umat Islam. Daerah kekuasaan umat Islam saat itu melebihi kekuasaan Romawi dan Persia. Maka Umar menyampaikan isi hatinya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wahai Rasulullah, wahai utusan dan kekasih Allah, alangkah bedanya kehidupan Anda dengan para raja dan para kaisar. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar, ama tarda an takuna lahumud dunya wa takuna al-akhiratu lana?" Wahai Umar, apakah engkau tidak senang biarkan dunia itu mereka miliki, sementara kehidupan akhirat adalah untuk kita umat Islam? Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Inilah kekasih dan junjungan kita Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau menasihati dan menegaskan untuk kita bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah untuk meraih kemenangan di akhirat nanti. Biarkan kekayaan, biarkanlah kekuasaan, dan semua yang berbentuk dengan keduniaan diperebutkan oleh mereka. Mengejar pangkat, mengejar kedudukan, menumpuk harta. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, biarkan itu semua untuk mereka. Silahkan mereka miliki. Akan tetapi kebahagiaan akhirat, kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang kekal abadi di akhirat nanti di dalam surga-surga Allah Azza wa Jalla adalah untuk kita umat Islam, insyaallah. Maka berbahagialah kaum muslimin. Berbahagialah seorang hamba yang diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi seorang muslim, berislam, mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian ia memenuhi semua kewajiban-kewajiban seorang muslim dan muslimah. Berbahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya, beliau pernah duduk-duduk bersama dengan para sahabatnya, berkumpul, bercengkrama, berbicara dengan mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala tardawna an takunu thulutsa ahlil jannah?" Apakah kalian tidak senang, wahai umat Islam? Kita umat Islam, apakah kalian tidak senang menjadi sepertiga penduduk surga? Fakabbarna. Para sahabat mengatakan, kami pun bertakbir. Tanda kami senang, tanda kami ridha, tanda kami rela. Tentu ya Rasulullah, siapa yang tidak senang? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, nah, wa ana arju an takunu nisfa ahlil jannah. Adapun saya, kata Rasulullah, wahai para sahabatku, wahai umat Islam, sangat-sangat berharap dan harapan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini terkabul, agar kalian wahai umat Islam menjadi setengah dari penduduk surga. Surga yang sedemikian luasnya, seluas langit dan bumi, ternyata separuhnya adalah umat Islam. Sementara separuh yang lain dibagi untuk umat-umat sebelum Islam. Ajaran yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Adapun setelah Rasulullah alaihi salatu wasallam diutus,
dan diangkat sebagai nabi dan seorang rasul, maka tidak ada agama yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali agama Islam. Maka berbahagialah seorang muslim, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Di dalam sejarah Islam pernah terjadi sebuah perang besar antara umat Islam dengan orang-orang musyrikin yang masih menyembah patung dan berhala, yang meminta dan berdoa kepada makhluk selain Allah. Umat Islam berperang dengan kaum yang meyakini bahwa manfaat dan madarat itu juga bisa datang dari makhluk. Bisa memberikan manfaat, bisa menolak bala. Di dalam sebuah perang yang besar bernama Perang Hunain. Di akhir peperangan, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, ternyata harta benda yang ditinggal lari oleh musuh Islam itu begitu banyak. Ribuan ekor unta, ribuan ekor sapi, dan puluhan ribu ekor kambing. Pakaian, perhiasan ditinggal lari oleh musuh-musuh Islam. Harta ini begitu banyak menumpuk, yang pada akhirnya nanti harus dibagikan untuk umat Islam. Mereka yang ikut serta dalam peperangan tersebut maupun yang ditinggal di kota Madinah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan diberkahi Allah Azza wa Jalla. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Perang Hunain itu terjadi kurang lebih 2 bulan setelah kota Mekah ditaklukkan oleh umat Islam. Kota Mekah, kota kelahiran Rasulullah dan kelahiran para sahabat muhajirin yang puluhan tahun menentang dan membenci Islam, akhirnya dengan taufik dan kemudahan dari Allah kembali ke pangkuan umat Islam. Orang-orang yang dahulu membenci dan mengusir Nabi Muhammad, orang-orang yang dahulu membenci dan mengusir para sahabat, orang-orang Quraisy yang sebelumnya menyiksa bahkan membunuh sebagian sahabat, Bilal bin Rabah diseret, dipukul, disetrika menggunakan batu panas di atas padang pasir yang panas, memaksa Bilal bin Rabah untuk melepaskan keyakinan Islamnya. Tetapi Bilal bin Rabah dengan sabar mengatakan, Ahad, Ahad, Ahad. Orang-orang Quraisy yang dahulu menyiksa keluarga Sumayyah, keluarga Yasir, satu keluarga disiksa oleh orang-orang Quraisy sebelumnya. Yasir radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi, akhirnya meninggal dunia karena siksaan-siksaan tersebut. Sumayyah istrinya, ibu dari Ammar radhiyallahu ta'ala anhuma, akhirnya pun meninggal dunia karena disiksa oleh orang-orang Quraisy hari itu. Ditusuk dengan menggunakan tombak agar mereka mau melepaskan Islamnya. Tetapi demi Allah Azza wa Jalla, karena kecintaan mereka kepada Islam, tak rela mereka meninggalkan Islam. Orang-orang yang semacam ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi Muhammad dengan pasukannya kurang lebih 10.000 orang masuk ke kota Madinah, ke kota Mekah dari seluruh penjuru, orang-orang Quraisy dalam keadaan ketakutan. Yang mereka bayangkan adalah Rasulullah akan membalas dendam. Yang mereka bayangkan Rasulullah akan menghukum dan menyiksa mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah?
Rasulullah meminta mereka semua berkumpul di halaman Ka'bah. Dalam keadaan wajah mereka tertunduk karena malu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka malu kepada umat Islam. Ternyata Islamlah yang menang. Islamlah yang jaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, menurut kalian, saya ini orangnya bagaimana? Orang-orang Quraisy menjawab, wahai Rasulullah, engkau ini adalah orang yang terbaik di antara kami. Engkau adalah putra orang terbaik di antara kami. Engkau adalah pemimpin kami. Putra dari pemimpin kami. Jawaban ini diberikan oleh orang-orang Quraisy dalam keadaan mereka masih belum masuk Islam. Tapi dalam keadaan tertunduk, malu. Dalam keadaan kalah, lemah. Saat itu mereka menanti-nanti apa yang akan diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua yang hadir hari itu menanti hukuman apa yang akan dijatuhkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Penjara, cambuk, hukuman bunuh, diusir. Mereka semua tertunduk sebagai pihak yang kalah. Tetapi subhanallah, Maha suci Allah yang telah memilih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dipercaya untuk menyampaikan dakwah Islam. Nabi Muhammad adalah orang yang paling pemaaf. Nabi Muhammad adalah orang yang paling menghargai kekerabatan. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah orang yang bisa menentukan dan menempatkan segala sesuatunya tepat pada tempatnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bukan pendendam, juga tidak mengajarkan kita untuk mendendam. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak mengajarkan kepada kita untuk memusuhi dan membenci orang, kecuali yang memang pantas dibenci. Karena perbuatannya yang mengganggu, perbuatannya yang menyakiti. Karena orang itu mungkin berbuat zalim. Tetapi di hadapan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad tidak menjatuhkan hukuman. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, keputusan seorang rasul, keputusan seorang pemimpin, idhabu fa antumut tulaqa. Saya persilahkan kalian pulang kembali. Tidak ada hukuman atas kalian sedikit pun. Kalian bebas seluruhnya. Subhanallah. Justru karena sikap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang memberikan maaf ini, tersentuh hati tokoh-tokoh Quraisy, betul-betul memberikan kesan mendalam di dalam hati mereka. Ternyata ajaran Islam adalah ajaran yang luhur. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang mulia. Ajaran Islam itu adalah ajaran yang mengajarkan kedamaian. Nabi Muhammad tidak memberikan hukuman, justru membebaskan mereka. Pada hari itu orang-orang Quraisy pun menyatakan Islam di hadapan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, termasuk tokoh-tokoh mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla. Di dalam perang Hunain yang telah kita ceritakan tadi, setelah harta dikumpulkan begitu banyak menumpuk, Nabi Muhammad memanggil tokoh-tokoh Quraisy yang baru 2 bulan masuk Islam. Baru 2 bulan masuk Islam dipanggil satu persatu. Aqra bin Hasib bin Habis diberi 100 ekor unta oleh Nabi alaihi salatu wassalam. 100 ekor unta bukan jumlah yang sedikit, Bapak. 1 ekor unta kalau sekarang jadi 1 mobil. Berarti 1 apa? 1 lapang. 100 ekor unta berarti 100 mobil. Bayangkan. 100 mobil, 100 unta dikasih. Panggil lagi yang satu Nabi, buat kamu 100. Yang lain buat 100. Dikasih oleh Nabi. Ada yang 50 ekor unta. Ini diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada mereka yang baru masuk Islam. Ternyata di belakang
Di belakang pasukan Islam, anak-anak muda dari kalangan Ansor duduk ngobrol. Kaum muda dari sahabat-sahabat Ansor, mereka membicarakan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Lihat Nabi Muhammad ini, kalau sudah urusan perang, harta benda, orang-orang tersebut pulang dengan membawa unta, sapi, dan kambing. Tetapi kalian pulang ke Madinah, kalian pulang ke kampung halaman dan rumah masing-masing, membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang kalian pilih? Hidup dengan harta ataukah hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat semuanya menangis. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ingatlah sahabat-sahabatku dari kalangan Ansar. Kalian itu adalah ibaratnya baju yang terdalam, orang yang paling dekat dengan saya. Kalau bukan karena hijrah, aku terlahir sebagai orang Ansar. Seandainya orang-orang memilih jalan untuk menempuh sebuah perjalanan, aku akan memilih jalan yang diambil orang-orang Ansar. Dalam kesempatan itu, Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat-sahabat Ansar. Sahabat Ansar yang tidak mendapatkan bagian, bukan karena dilupakan oleh Nabi. Karena Nabi memilihkan yang terbaik untuk mereka, yaitu keberadaan dan wujud Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka. Adapun harta, biarkan untuk orang-orang Quraisy. Nah, ini adalah sifat Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia. Mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa yang terbaik di dunia ini adalah kita melakukan segala aktivitas, melakukan semua amal ibadah untuk meraih ridha dari Allah Azza wa Jalla. Sungguh mulia Nabi Muhammad SAW. Suatu hari, pasukan patroli umat Islam melakukan tugasnya, menyisir dan mengitari perbatasan-perbatasan daerah umat Islam. Pasukan patroli kecil ini ternyata menangkap seorang tokoh musyrikin yang selalu menyuarakan kebencian kepada umat Islam. Ditangkap, namanya Thumamah bin Uthal, tokoh dan penguasa tertinggi di negeri Yamamah. Negeri Yamamah itu bukan negeri yang kecil, negeri yang besar. Ditangkap Thumamah, dibawa menghadap di Madinah untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, Thumamah bin Uthal adalah tokoh dari negeri Yamamah yang selalu membenci dan menentang dakwah Islam. Pimpinannya bernama Thumamah bin Uthal. Kalau kita dapat kesempatan seperti itu, sekaligus pukul, habis, hajar. Hidup kita kan seperti itu biasanya. Kalau sudah bertengkar, bermusuhan, wah, dendam, sakit hatinya nggak hilang-hilang. Kalau ada kesempatan membalas, wah, tidak disia-siakan. Bahkan kalau tidak ada kesempatan, cari-cari kesempatan, piye balas iki. Nek bisa balas. Ternyata Nabi Muhammad tidak mengajarkan yang seperti itu. Kepada musuh sekalipun, Nabi Muhammad memiliki sifat rahmat. Dibawa menghadap, kata Nabi Muhammad SAW, ikat saja di salah satu tiang Masjid Nabawi, ikat. Padahal Thumamah bin Uthal pikirannya sudah macam-macam. Dipancung, penggal lehernya, diikat di tiang gantungan menggunakan busur dan anak panah tepat pada jantungnya, disiksa menggunakan pisau, dicabik-cabik. Itu yang dibayangkan Thumamah radhiyallahu taala. Ternyata ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, karena sebelumnya belum pernah bertemu Nabi Muhammad radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Thumamah bin Uthal diikat di salah satu tiang masjid.
diikat. Setiap pagi dan setiap petang Nabi Muhammad menjenguk Tsumamah. Apa kabarnya? Kalau bahasa kita, piye kabare Mas? Pripun kabare sae? Subhanallah. Ini Nabi Muhammad. Bukan, piye kabare? Tidak seperti itu. Ini musuh. Tokoh bahkan. Makan yang diberikan untuk Tsumamah bukan makanan kaum yang di penjara seperti orang di Nusa Kambangan. Makanannya spesial, layaknya seorang tokoh dan seorang raja. Makanannya spesial diantar pagi, siang dan petang. Malah betah betul Pak. Namanya siapa Pak? Siapa? Pak Muhadi namanya. Kata Pak Muhadi marahi betah Pak. Bener. Siapa yang nggak betah? Diikat, ya diikat tapi nggak dikenteng-kenteng banget enggak. Diikat, kalau saatnya makan dilepas. Mau lari kan nggak mungkin, sudah takut duluan kan. Tapi setiap hari, setiap malam, Tsumamah bin Utsal dalam keadaan terikat melihat, oh begini toh umat Islam itu sholat. Kan dia ikut menyaksikan, ikut melihat. Nah, ikut melihat. Orang kerja makanannya enak Pak. Wah kan begitu enak. Minumannya juga minuman raja. Masya Allah. Lihat Rasulullah kalau berbicara mengajarkan Islam, tiap pagi dan petang dijenguk Nabi, pripun kabare Mas? Sudah makan? Subhanallah. Lembut. Bukan dibuat-buat. Sikap Nabi ini bukan sikap bohong-bohongan. Seperti itu memang sikap Nabi. Sudah 3 hari 3 malam, padahal Tsumamah setiap kali dijenguk Nabi mengatakan, Muhammad, sudah. Jane arep dibebasnya apa arep dibunuh? Kan gitu, kalau mau dibunuh, cepatlah dibunuh. Tapi kalau bebas ya bebaskan, jangan menggantung seperti ini. Ngambang ya, nggak ada keputusan. Sudah 3 hari 3 malam, kata Nabi kepada para sahabatnya, sudah lepaskan saja, biar pulang ke kampungnya. Sahabat juga heran. Jangankan sahabat, Tsumamah yang diikat juga lebih heran lagi. Kok cuma kayak gini? Tokoh loh, jangan macam-macam, tokoh, pimpinan. Keluar dari masjid, keluar, dibebaskan, talinya diikatkan, talinya itu dilepaskan, keluar dari masjid, ternyata yang dicari tempat mandi, sumur, mandi bersih, langsung datang ke masjid menemui Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Masuk Islam. Kata Tsumamah, dulu orang yang paling aku benci Muhammad, sekarang orang yang paling aku cinta Muhammad. Dulu negeri yang paling aku benci negeri Madinah, tempatnya Muhammad. Tapi sekarang negeri yang paling aku cintai adalah negeri tempat Muhammad tinggal. Wahai Rasulullah, kalau engkau izinkan, tidak ada sedikit pun biji gandum yang akan aku serahkan kepada orang-orang Quraisy. Karena Yamamah itu adalah tempat lahan berladang dan bertani. Padahal dia bukan Quraisy dia. Tapi di sebuah tempat yang besar, rakyatnya banyak, juga memusuhi Islam. Dan tempat itu penghasil bahan makanan gandum dan semisalnya. Dia tokohnya. Minta kepada Nabi, Nabi kalau Anda izinkan, saya blokade saja. Orang Quraisy nggak boleh makan sedikit pun hasil dari tempat kami. Tapi kata Nabi Muhammad, jangan. Lihat. Kalau kita bener pak aja. Iya kan, kalau kita menghadapi musuh kan seperti itu. Bener pak aja, gak usah dibantu. Ngapain dia? Subhanallah, inilah ajaran Islam, ajaran yang sesungguhnya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, kalau kita pelajari Islam lebih mendalam, insya Allah kita akan lihat ternyata Islam itu agamanya rahmat. Islam itu mengajarkan kedamaian. Adapun yang ngebom sana, ngebom sini, nembak polisi, nembak sana, itu bukan Islam. Kaum teroris itu bukan Islam. Mengatasnamakan Islam saja. Insya Allah dalam kesempatan yang lain akan kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ada pembicara yang berikutnya, Ustaz Ayyib Syafruddin hafizallahu taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Meskipun singkat, insya Allah bisa dipahami Pak Muhadi. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.